Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar teman-teman semuanya? Baik, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada siang hari ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya Bapak Izatul memimpin doa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Iza. Ibu absen terlebih dahulu ya. Mbak Cici, Kak Farahna, ada yang nggak masuk hari ini? Ada Bu. Siapa? Trio Bu. Kenapa harus Trio? Kelihatan bolos tuh. Kalian nggak boleh bolos ya. Iya, Trio. Ya, sebelum kita mulai materi pada hari ini, apakah ada yang masih ingat tentang materi yang kemarin? Saya Bu. Iya, Mbak Masih tentang apa? Tentang kebiasaan diri dalam kebutuhan. Terus sekali Mbak Masih jadi materi yang kemarin tentang kebiasaan diri dalam kebutuhan. Apakah ada yang masih ingat tentang kebiasaan diri dalam kebutuhan itu apa? Lupa. Ya, jadi kebiasaan diri dalam kebutuhan itu suatu proses penyesuaian individu terhadap kebutuhan dan situasi melalui pengulangan perilaku hingga menjadi kebiasaan. Nah, materi kita hari ini tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini agar peserta didik mampu mendefinisikan pengertian sumber daya alam di Indonesia, mampu membedakan sumber daya alam di Indonesia, dan mampu menyebutkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, sebelum itu memutarkan video tentang potensi sumber daya alam, apakah ada yang tahu apa sih sumber daya alam itu? Ya, Mbak Ida. Sumber daya alam adalah sumber daya yang berasal dari alam atau bumi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, betul sekali Mbak Ida. Jadi sumber daya alam itu segala sesuatu yang ada di bumi yang bisa dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya Ibu akan merupakan video tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Diperhatikan nanti bisa dicatat ya anak. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat ditemukan serta dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam berdasarkan kelestariannya dibagi menjadi dua: sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resources, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable resources. Sumber daya alam yang dapat diperbarui contohnya tanah, air, dan air. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya gas, minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Potensi sumber daya alam di Indonesia: yang pertama sumber daya alam hutan, kedua sumber daya alam tambang, ketiga sumber daya alam kemaritiman. Kawasan hutan Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Sumber daya alam tambang dibagi menjadi tiga: bahan galian atau bahan galian strategis untuk keamanan dan pertahanan negara, contohnya bumi dan gas. Bahan galian B, bahan galian hutan untuk memenuhi hasil pertambangan, contohnya perak, emas, dan tembaga. Tiga, bahan galian C, bahan galian industri, bahan tambang yang
Jadi nanti kalian tadi kan sudah menerima kabar ya. Nanti kabarnya itu kalian terdapat di sini. Kabar itu termasuk sumber daya alam yang bisa diperbarui atau sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Itu ya. Jadi karena waktunya sudah selesai, nanti kalian perwakilan harus ke depan. Perwakilannya nanti bisa saja dong, misalkan tadi bisa baca, nanti yang lagi bisa baca. Nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian dan menyampaikan gambarnya di sini. Ayo silakan maju. Perwakilan satu, ayo bapak sih hasilnya ini. Ada kembali kan belum presentasikan hasilnya. Oh, presentasikan dulu. Iya, presentasikan dulu. Ya, silakan dipresentasikan hasil diskusi kalian mulai dari bagian dulu. Ada pertanyaannya dulu ya. Jadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui? Jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat pulih kembali dalam waktu yang relatif singkat dan tidak akan habis jika dikelola dengan bijak. Terus yang kedua ini, sebutkan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Contohnya tanah, air, tumbuhan. Itu yang dapat diperbarui. Yang tidak dapat diperbarui, contohnya gas, minyak bumi, sama batu bara. Ya, betul sekali Mbak Dea. Tadi Mbak Dea pendapatannya mana? Batu bara sama kobor. Oh, Mbak Dea betul sekali. Jadi pohon itu termasuk sumber daya alam yang bisa diperbarui dan batu bara tidak bisa diperbarui. Betul sekali pembahasanku. Mbak Dea bisa kembali ke tentunya. Baikku. Selanjutnya Mbak Masih silakan dibacakan pertanyaan dulu ya. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat pulih kembali dalam waktu yang singkat. Terus yang kedua, sebutkan potensi sumber daya alam di Indonesia. Ada sumber daya alam hutan, sumber daya alam tanam, dan sumber daya alam penanggulangan. Ya, betul sekali. Tadi Pak Majid yang namanya mana? Ya, jadi ini namanya minyak bumi. Minyak bumi itu termasuk sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Nah, kalau ini emas. Emas juga termasuk sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Terima kasih Pak Majid bisa kembali ke tempat dulunya. Silakan Mas Kolito. Apa yang dimaksud dengan SDA? SDA adalah segala sesuatu yang dapat digunakan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kepentingan. Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Ya, betul sekali. Tadi Mas Vito dua ini ya? Ya, Ya, betul. Jadi air itu termasuk sumber daya alam yang bisa diperbarui. Hewan, juga termasuk sumber daya alam yang bisa diperbarui.
Itu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.